Persidangan gugatan cerai Bupati Purwakarta Anarata Mustika terhadap suaminya Deddy Mulyadi kembali ditunda oleh hakim. Mengapa bisa demikian? Pasalnya dalam lanjutan persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu 14 Desember 2022. Kuasa hukum Deddy Mulyadi mengajukan bukti keberatan bila persidangan gugatan cerai ini harusnya berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Menurut Agus Supriyatna, selaku kuasa hukum Deddy Mulyadi, pada persidangan kali ini pihaknya hanya menyampaikan alat bukti nota keberatan. Ia mengatakan bahwa domisili Deddy Mulyadi berada di Kabupaten Subang sehingga persidangan gugatan cerai seharusnya langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Jadi tadi kami mengajukan ekspresi tentang kompetensi relatif. Hal tersebut juga sudah kami sampaikan ke Bupati Anarata Mustika. Keputusan hakim akan diumumkan pada hari Minggu depan pada tanggal 21 Desember 2022. Apakah persidangan lanjutan di Kabupaten Purwakarta atau di Kabupaten Subang? Di lokasi yang berbeda, Bupati Purwakarta Anarata Mustika mengatakan nota keberatan yang diajukan oleh pihak Deddy Mulyadi bertolak belakang dengan pernyataan pada awal sidang gugatan cerai. Pada awal sidang gugatan cerai itu, Deddy Mulyadi bilang kalau dirinya masih berdomisili di Purwakarta, sehingga undangan yang diserahkan ke Kabupaten Subang itu menjadi salah alamat. Masih ada kok videonya. Ane juga memberikan penjelasan terkait Deddy Mulyadi sudah memberikan nafkah hingga Anarata Mustika menjadi bupati. Terkait itu nanti akan dipertimbangkan oleh hakim. Apakah investasi politik yang menjadikan saya bupati itu harus menggugurkan kewajibannya Deddy Mulyadi sebagai suami? Ia pun memberikan contoh seperti istri dimodalkan untuk berjualan baju atau kue. Misalkan ada seorang suami memodali istrinya untuk berjualan, apakah menghasilkan yang didapat dari penjualan itu harus menjadikan suami menggugurkan kewajibannya dengan memberikan nafkah? Menurut pandangan Anarata Mustika, definisi nafkah berdasarkan syariat Islam, nafkah adalah sejumlah materi yang diberikan oleh suaminya langsung ke tangan istrinya dan dikelola langsung oleh istrinya, karena itu sudah hak istri untuk kebutuhan keluarga maupun istri. Persidangan gugatan cerai Bupati Purwakarta Anarata Mustika dengan Deddy Mulyadi akan kembali digelar. Agenda tersebut akan memutuskan apakah persidangan akan berlanjut di Pengadilan Purwakarta atau Subang. Sekarang Kang Deddy Mulyadi memang memiliki beragam tanggapan. Ada puja pun tidak sedikit ada yang menyindir. Sebelumnya konten Kang Deddy Mulyadi dibilang tidak berfaedah lantaran menayangkan sosok Yesi. Kini pria dengan banyak penggemarnya itu kembali mendapat respon negatif. Ia bilang mampu mengurus rumah tangga orang lain, tapi tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Hal itu pun diakui oleh Kang Deddy sendiri. Memang cemohan netizen itu bukan tak mendasar. Sebab hubungan suami istri Kang Deddy Mulyadi dan Anarata Mustika sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu semata hanya untuk motivasi dan pembelajaran. Namun demikian, ia mengakui bahwa pasti ada saja pihak yang tidak menyukai hal-hal seperti itu. Pasti banyak yang bilang, wah Kang Deddy Mulyadi bisa mendamaikan orang lain, dirinya sama istrinya nggak bisa damai. Menanggapi kicauan netizen tersebut, Kang Deddy menjawab dengan sebuah konsep hidup yang menjadi pegangannya.
Hidup itu kalau kita udah nggak bermanfaat bagi diri kita, minimal bisa bermanfaat bagi orang lain. Daripada kita rugi dua-duanya, sudah nggak bermanfaat bagi diri kita nggak bermanfaat bagi orang lain. Kang Deddy Mulyadi sendiri memang pernah mengakui bahwa gugatan cerai yang diberikan istrinya, Anne Ratna Mustika, terhadapnya telah menghilangkan harga diri. Karena berpegang teguh pada pandangan kebermanfaatan hidup tersebut, diduga menjadi alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi secara total mau mencarikan solusi bagi perseteruan antara Yesi dan Priyandono yang gagal nikah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekahlah dengan ikhlas atas nama Allah, karena tak selamanya akan memberikan atau bisa dihitung dengan ukuran uang. Bahkan infak di jalan Allah juga bisa diwujudkan dengan sedekah berupa makanan, barang, atau pakaian kepada orang yang membutuhkan atau berhak menerima. Sama seperti kita berinfak dengan uang, mengeluarkan sedekah dengan cara memberikan makanan atau pakaian juga bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Bahwa sedekah ini dapat kita berikan kepada siapa dan pihak mana yang paling berhak menerima. Sama seperti kita berinfak dengan uang, mengeluarkan sedekah dengan cara memberi makanan atau pakaian juga bisa mendatangkan pahala yang luar biasa. Bahwa sedekah ini dapat kita berikan kepada siapa dan pihak mana yang paling berhak menerima. Jika mendapati seorang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah utama, maka hal ini menjadi kesempatan baik untuk kita bersedekah dengan pahala yang sangat tinggi dan luar biasa. Namun demikian, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 disebutkan bahwa jangan kamu infak kepada orang lain yang kamu tidak suka melihatnya. Dan inilah orang yang dimaksudkan sebagai pihak yang paling berhak menerima sedekah dengan pahala paling utama. Digambarkan oleh kisah tokoh channel menyebutkan bahwa sedekah utama nomor 1 adalah kepada orang tua, bahkan nilai pahalanya bisa berlipat hingga 700 kali dibandingkan kepada pihak lainnya. Sedekah kepada kerabat dekat, orang yang paling berhak menerima sedekah utama kedua adalah saudara atau kerabat terdekat yang dibagi menjadi dua pihak, yaitu saudara yang rumahnya jauh tapi hubungannya dekat. Meskipun jauh, tapi ketika dia kesusahan harus dibantu. Sementara sedekah kerabat kedua adalah orang yang tidak ada hubungannya, kerabat atau ikatan darah dengan kita, namun rumahnya dekat dengan kita atau bertetangga. Sekalipun dia beda agama, Allah akan melihat kebaikan itu sebagai sedekah utama jika kita berbagi di saat dia dalam kesulitan atau kekurangan. Sedekah kepada tangga non-muslim, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa untuk diberikan hanya kepada tetanggamu saja. Jadi walaupun tetangganya non-muslim, tetap berbagilah. Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah dia walaupun cuma kuahnya. Memberikan sedekah kepada mereka yang berbeda keyakinan akan menjadi infak atau sedekah yang indah, karena kita memperlihatkan betapa tingginya toleransi beragama. Sedekah kepada anak yatim. Sedekah utama yang terakhir adalah anak yatim.
kepada anak yatim, kita harus memberikan materi berupa uang yang besar, namun bisa juga dengan memberikannya pakaian yang layak pakai. Misalnya ada koleksi baju yang masih bagus namun tidak lagi kita gunakan, maka wajib disedekahkan. Jangan sampai ada pakaian yang tidak digunakan untuk beribadah, sehingga usahakan setiap yang kita gunakan menjadi saksi di akhirat jika dia pernah dipakai untuk kebaikan. Karena pakaian akan berbicara dan bersaksi bahwa barang itu pernah digunakan untuk kebaikan dan beribadah. Bersedekahlah dengan ikhlas atas nama Allah, karena tak selamanya memberikan bisa dihitung dengan ukuran uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.